Udah habis suaranya. Hukukul mad'u. Para ustadz, para panitia kajian, para aktivis dakwah, ketua yayasan pembina itu harus sama-sama tahu apa haknya mad'uin yang harus kita berikan kepada dia, bukan bicara apa hak kita. Para santri di pondok mereka bayar, sehingga mereka perlu diservis karena mereka bayar. Tapi para mad'u secara umum itu perlu diperhatikan karena Allah akan kasih bayaran sama kita. Bukan mereka yang bayar, tapi Allah akan kasih bayaran sama kita, plus bayaran dari mereka, di mana ketika mad'u itu belajar agama, faham agama, mengamalkan agama atas penjelasan dan dakwah kita, terus mengalir sama kita pahala dari dia. Min ghairi an yanqus min ujurihim syai'. Jadi kalau bicara pelayanan yang harus kita berikan kepada orang yang akan memberikan banyak ganjaran kepada kita, banyak manfaat sama kita, ya kita harus memperhatikan itu. Cuma sebagian tidak menganggap mereka konsumen kita. Kalau di tempat kerja, di toko, kita begitu perhatian sama konsumennya. Sampai ditulis di kasir itu, apabila Anda tidak mendapatkan 5S, maka Anda gratis. Nggak mendapatkan apa? Salam, sapa, senyum, sopan, santun, apa lagi? Itu diperhatikan. Artinya ada yang ingin konsumen itu balik lagi. Nah, dakwah ini juga harapan kita, orang-orang yang kita dakwain itu bagaimana dia mau mendengarkan lagi. Yang pertama, ayyu'tal mad'u wa yud'a haitsu kana. Ayyu'tal mad'u wa yud'a haitsu kana. Jadi mereka yang menjadi objek dakwah itu hendaklah didatengin dan didakwai di mana mereka berada. Berbeda dengan penuntut ilmu. Al-ilmu yu'ta ilaih wa la ya'ti. Kalau bicara mau nuntut ilmu, orang sudah ngerti agama, udah faham, tahu dengan fadilah ilmu, dia akan datang. Tapi bicara orang yang hendak kita dakwai, ustadznya yang harus datang. Panitianya yang mengkondisikan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau jadi wali di kota Madinah, beliau datang ke pasar kota Madinah. Bagaimana pernah beliau berteriak mengatakan, ya ahlas suq ma'ajazakum. Datang ke pasar. Wahai para penghuni pasar, kalian begitu lemahnya. Di Masjid Nabawi dibagi pusaka Rasul SAW. Kalian di sini sibuk dagangan. Itu orang datang ke masjid. Tapi habis itu balik lagi. Balik lagi mereka ini. Nah, kita ini udah nggak mendatangi pasar-pasar. Anak kadang-kadang dapat potongan video yang keren banget nih. Dakwah saudara-saudara kita di barat sana, di Eropa sana, didatengin tuh tempat kumpul-kumpulnya orang ya. Ana sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, antum datang ke alun-alun Jember situ. Antum bawa meja, bagikan sesuatu. Kalau ana kelihatan dari jauh udah takut orang. Tapi kalau mahasiswa yang masih muda-muda ya, yang wajahnya masih imut-imut, itu insya Allah lebih menarik gitu, orang nggak takut gitu loh. Karena pernah suatu hari ana disuruh abah ngisi khutbah nikah atau tausiah nikah di pernikahan anak sohibnya. Datanglah anak, rame sudah jemaah, ustadznya teroris kata dia.
Karena lihat jenggotan ini sudah Allahu Akbar. Jadi ini tadi kita datang. Siapa yang pantasnya nomor 2 nanti? Yang pertama mendatangi. Jadi mereka didatangi jemaah. Jangan nunggu mereka datang ke tempat kita. Anda tadi sempat ngomong sama Abu Ahmad bahwasanya kita harus lebih memanfaatkan khutbah Jumat daripada pengajian. Khutbah Jumat itu tausiah wajib dalam agama kita. Ketika khutbah Jumat, semua orang datang. Yang nggak sholat pun datang, walaupun sholatnya cuma tiap Jumat. Yang berzina pun datang, yang ngeriba pun datang. Pokoknya segala manusia, karena dia tahu ini kewajiban gitu loh. Nggak enak sama orang. Makanya kalau khutbah Jumat nggak perlu undangan. Khutbah Jumat bersama Ustadz Fulan nggak perlu. Akhirnya yang datang yang udah ngaji lagi, enggak. Harapan kita yang datang itu ya masyarakat. Makanya apabila kita benar-benar bisa memanfaatkan khutbatul Jumu'ah, antum gak usah bikin kajian sudah di kampung-kampung itu kecuali khutbah Jumat. Insya Allah manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Khutbatul Jumu'ah. Karena kalau pengajian yang datang ya, bagaimana caranya? Jangan nunggu diundang. Khutbah Jumat, menawarkan diri. Tadi haknya mad'u didatengin. Kita di kampus SCDI dulu, sebelum ada masalah, Ana itu sempat bikin 200 undangan ke masjid dan musola-musola. Kita punya mahasiswa dalam komunitas Rijalud Dakwah. Mereka yang tiap sore ngajar ngaji ke musola-musola ya. Kita sampaikan di surat itu menawarkan diri ke masjid dan musola. Kita punya ustadz-ustadz. Ada yang lulusan Medina, lulusan kita tawarkan gitu. Silahkan kalau butuh guru ngaji. Kita juga punya mahasiswa ya. Kalau butuh untuk khotib Jumat, kita punya dan kita sampaikan gratis. Nggak usah mikirkan mukafaah ustadznya. 200. Yang balik cuma 5. Alhamdulillah. Kita kadang-kala perlu banyak orang gak kenal sama antum. Kita kenalkan diri, menawarkan diri. Karena gak boleh antum tahu-tahu naik mimbar gitu ya. Kosong mimbarnya. Bismillah. Gak mungkin lah kita. Maka perlu kita menawarkan diri. Dan jangan malu. Karena malu dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar ini termasuk malu yang madhmum. Maka tawarkan diri antum. Dan masalah mukafa'ah jangan dipikirkan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Yang kedua, ikhtiyar ansabil wasail wal asali al mulamimah fi da'wati. Kita perlu memilihkan cara dan metode yang paling tepat untuk dia. Karena tiap orang beda. Ketika dia tokoh di masyarakat, antum ngomongnya beda. Jangan mengatakan, wah anak ustadznya antum. Walaupun ustadz, dia tokoh di masyarakat. Masih ingat bagaimana Rasulullah SAW kirimkan Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di kota Mekah. Mus'ab ini dititipkan ke siapa? Masih ingat? Kepada siapa? Kepada Usaid bin Khudair. Kepada As'ad bin Zurarah. Kepada As'ad bin Zurarah. Karena Mus'ab nggak tahu dengan medan dakwah di kota Madinah. Dia juga tidak kenal sama orang-orang di kota Madinah. Sama Nabi SAW dititipkan kepada As'ad bin Zurarah. Dibawa sama As'ad bin Zurarah. Mereka bikin kajian di kebun kurma. Suatu hari Sa'ad bin Mu'ad ngomong sama Usaid bin Khudair. Usaid, kalau bukan karena hubunganku sama As'ad bin Zurarah, pasti aku sudah bubarkan pengajiannya untuk orang dari Mekah yang baru datang. Sahabat yang baru datang dari Mekah itu. Sana engkau yang berangkat. Berangkatlah dengan tombaknya Usaid bin Khudair.
menjumpai Mus'ab bin Umair untuk membubarkan kajian. Jadi ternyata pembubaran kajian sudah ada sejak dulu jemaah. Jadi bukan baru-baru saja. Antum dulu nggak dibubarkan, dibubarin dulu kajian. Bubarinnya bawa tombak mereka. Datang Usaid bin Khudair dengan tombaknya. Dari jauh kelihatan sama As'ad bin Zurarah. Apa kata As'ad? Ya Mus'ab, hadza sayyidu qaumi. Ini tokoh di kaumnya. Usduqillah fi. Gimana As'ad memberikan nasihat, engkau jujurlah sama Allah dalam mendakwain dia. Kalau dia dapat hidayah, insya Allah banyak yang akan masuk Islam. Marah-marah dalam kondisi berdiri, dia pegang tombaknya. Kalau engkau masih sayang sama nyawamu, engkau tinggalkan. Apa kata Mus'ab bin Umair? Ya Aba Fulan, sudah dikasih tahu kunyahnya apa? Karena antum kalau manggil orang dengan kunyahnya dan udah kenal orang itu, tahu-tahu, loh kenal sama mana orang ini? Padahal baru pertama ketemu gitu kan. Dikatakan ya Aba Fulan. Kalau engkau mau, engkau dengarkan dulu, kata dia. In radit, itu yang kita harapkan. Tapi kalau engkau nggak suka, ya sudah, kita bubar. Apa kata Usaid bin Khudair? Laqad ansafta. Duduk. Duduk, dengarkan kata orang-orang. Ra'ayna islamahu fi wajhihi qabla an yantiq bihi lisanu. Masuk Islam. Usaid bin Khudair. Kata Usaid apa? Kalian tunggu sini ya. Aku mau datangkan nih tokoh satu lagi. Kalau dia masuk Islam, satu kampung dia masuk Islam. Dibawa Sa'ad bin Mu'ad. Dan sama. Disinilah pentingnya kita itu memilih cara dan metode yang paling tepat, yang sesuai. Tidak semua sahabat Nabi SAW dikasih fulus. Enggak. Sebagian dikasih cinta sama Nabi SAW. Karena itu yang lebih cocok buat dia. Bagaimana ceritanya Amr bin Taghlib ketika dia mengatakan pernah Rasul SAW bagi-bagi harta, datang pakaian dibagikan kepada orang-orang, sebagian nggak dikasih. Amr bin Taghlib termasuk yang nggak dikasih. Mulailah sakit hati, oh Nabi nggak suka sama aku ini itu. Naik mimbar Nabi SAW. Apa kata beliau alaihissalatu wassalam? Inni la u'ti rijalan wa ada'u rijal. Walladhi ada'u ahabbu ilayya minalladhi u'ti. Minhum Amr bin Taghlib. Itu Amr namanya disebut mimbar. Ma uhibbu anna li bi kalimati Rasulullah SAW humran na'am. Enggak mau dia diganti kalimat Nabi itu dengan onta merah, enggak. Ada orang yang butuh pujian. Ada orang yang butuh sanjungan. Abu Sufyan. Bagaimana Rasulullah SAW memperbaiki Abu Sufyan? Tokoh yang paling memusuhi Islam. Dia yang memimpin pasukan ketika perang Uhud. Dia yang memimpin pasukan musyrikin ketika perang Khandaq. Ini orang jahat banget Abu Sufyan ini. Memusuhi Islam. Bagaimana memperbaiki orang ini? Datang pamannya Abbas. Ini kita perlu akalnya orang banyak jemaah. Abbas mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr. Abu Sufyan ini suka kehormatan. Memang dia orang terhormat. Dia orang terpandang. Fatih syekh, berikan sesuatu lah supaya dia itu jadi lebih nerima agama Allah ini. Apa kata Nabi SAW? Fa'amara munadiyahu. Perintahkan orang yang memanggil ketika masuk ke Mekah. Yang pertama apa? Ala man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Kata orang-orang, mana cukup rumahnya Abu Sufyan? Kita semua suruh masuk sana, kata dia. Orang yang pertama disebut namanya Abu Sufyan, kira-kira gimana perasaan Abu Sufyan? Wah, nama anak disebut. Artinya orang ini tetap menghormati anak gitu. Ala man dakhala al-masjidal haram fahuwa amin. Sudah, orang mungkin yang rumahnya dekat sama rumahnya Abu Sufyan,
akan ke rumahnya Abu Sufyan. Yang dekat Masjidil Haram akan ke Masjidil Haram. Ala man aghlaqa babahu fahuwa amin. Yang nutup pintu rumahnya aman. Oh, nggak perlu kemana-mana. Penyebutan nama itu sekedar untuk menetapkan orang ini orang terhormat. Gitu. Kita ini kadang-kadang nggak mau menghormati orang yang memang terhormat. Enggak, samakan semuanya. Loh, nggak disamakan sama Nabi SAW. Dudukkan mereka di posisi mereka. Ini termasuk ngobatin jamaah ya. Ngobatin. Bagaimana Rasul SAW selesai Fathu Makkah, selesai Hawazin, ketika membagikan harta rampasan perang, nggak semua dikasih. Bahkan orang-orang Ansor nggak ada yang dikasih. Sampai orang-orang Ansor itu merasa yu'tihim wa yada'una. Kata mereka, gimana Nabi SAW ngasih mereka, kita nggak dikasih. Wa suyufuna taqturu min dima'ihim. Pedang kita ini masih ngalir darahnya orang-orang itu. Kok mereka yang dikasih, kita nggak dikasih? Kenapa? Inilah cara yang paling tepat. Mereka kasih fulus, mereka sukanya fulus, kasih fulus. Sampai bagaimana Sofwan ibn Umayyah, Sofwan bin Umayyah yang dia nggak masuk Islam, tapi dia dikasih jaminan keamanan oleh Nabi SAW lewat Umair bin Wahab. Umair bin Wahab ini yang mau bunuh Nabi SAW. Kemudian dia masuk Islam, sahabatnya Sofwan bin Umayyah. Akhirnya Sofwan balik ke Mekah ketika dia sudah kabur ke Jeddah. Ketika mau perang ke Hawazin, Nabi sama peralatan perang. Anda lupa, mungkin antum ingat pedang dan semuanya. Apa kata Sofwan? Aghasban ya Muhammad? Ini ghasab nih? La, bal ariyatun madmuna. Ariyatun madmuna. Enggak, pinjam dan ada jaminan kalau rusak diganti. Oh ya. Sofwan ini ikut jemaah dalam peperangan itu bukan karena mau perang. Karena mau apa? Barangnya dia ini. Selesai perang, Nabi bagi harta rampasan perang. Sofwan ini melihat ada satu lembah isinya onta, kambing. Lihat terus Sofwan ini. Nabi tahu Sofwan curi-curi pandang kepada harta yang berlimpah ruah ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, ayu'jibuka hadha. Ya Aba Fulan, lupa anak sama kunyahnya Sofwan. Ayu'jibuka hadha, engkau takjub dengan ini? Iya kata dia. Huwalah. Huwalah. Semua buat engkau. Ini orang kaya jauh. Huwalah. Apa kata Sofwan? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Ma taba nafsu ahadin bihada illa nabi. Nggak ada orang yang akan ridho ngasih harta sebanyak ini kecuali dia nabi. Dia tahu manusia cinta harta, tapi dia nih bisa ngasih aku semuanya. Ini kewajiban para dai untuk menyesuaikan mikir apa cara yang tepat buat fulan. Fulan tepatnya dikasih hadiah. Bagaimana dengan orang-orang Ansor yang mereka sakit hati? Mereka sebutkan. Ketika Nabi tanya, dapat informasi itu, Nabi tanya, apa nih informasi yang aku dengar tentang sebagian orang yang mungkin sakit hati? Kata, iya Rasulullah, betul. Kalau engkau gimana? Ana lupa sahabat yang ditanya ini apa, Sa'ad bin Ubadah yang ditanya. Engkau gimana? Qala ma ana illa mru'un min qaumi. Ya aku dari kaumku. Qala ijma'hum, kumpulkan mereka semua. Kumpulkan semua orang Ansor, enggak boleh ada selain orang Ansor. Sudah, ketika Nabi SAW berpidato kepada mereka, menyampaikan tentang kebaikan dan Rasulnya yang lebih baik, kata dia, kemudian lalu kalian dikumpulkan dengan bersatu padu lewat aku. Iya ya Rasul. Tujibunani, ama tujibunani. Kenapa kalian enggak bantah aku, kata Nabi SAW. Allahu aman. Kalian bisa bantah, kata Nabi SAW. Bukankah kalian bisa bantah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau diusir oleh kaummu dan kami
yang menaungimu di sini ya Rasul. Kalian bisa jawab seperti itu, kata Nabi SAW. Allahu wa Rasul aman. Lalu Nabi mengatakan, laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalau bukan karena hijrah, aku akan jadi salah satu dari orang Ansar, katanya. Kenapa kalian kok sakit hati tentang urusan harta? Ama tardawna an yarji'an nas bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kalian enggak ridha mereka pulang bawa onta, bawa kambing, dan kalian pulang membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya. Beliau terus menyentuh perasaan mereka sampai nangis mereka. Mereka baru tahu bahwa yang mereka bawa pulang itu Rasul SAW, bukan harta. Ini kadang-kala nggak perlu, bukan semua dikasih harta, jemaah, enggak. Makanya kita bergaul sama orang itu jangan semua dipikir mau fulus. Nggak semuanya harus bayar. Kadang-kala saya harus bayar berapa? Enggak. Dia mungkin hanya minta dari antum, ya tolong dihargai. Jadi ini hak para mad'u yang harus diperhatikan. Yang ketiga, asyafaqah bihi wal hiris alaih. Ya, antum harus sayang sama dia. Benar-benar ingin dia dapat hidayah. Tidak ingin menyusahkan dia. Makanya orang yang jujur dalam berdakwah itu, di siang hari dia berdakwah, mengajak orang-orang kepada Allah. Di malam hari dia berdoa mohon kepada Allah buat orang-orang yang dia dakwahi. Jujur dia, benar. Dan itu yang terjadi sama Nabi SAW. Bagaimana beliau nggak berhenti mendoakan kaumnya, mendoakan umat. Kemudian yang keempat, al-afu anhu wal ihsan ilaihi. Maafkan dia, maafkan, dan berbuat baiklah kepada dia. Bagaimana ada orang Badui yang narik selendangnya Nabi SAW, ditarik sampai merah leher Nabi SAW. Apa kata orang Badui ini? A'tini min malillahi alladhi a'taq la min mali. Berikan harta yang Allah berikan kepada, bukan hartamu. Nabi ngelihat, ketawa aja, kasih dia, kasih. Kita kadang-kala jangan kalau ketemu orang kayak gini, na'udzubillah. Ini gimana nggak mau hormatin ustaz? Ada. Nabi mengetahui dengan siapa beliau berbicara. Maafkan dan berbuat baik sama dia, bukan hanya memaafkan ya. Kemudian yang keenam, adamul istihana bi ayyi insan. Jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah meremehkan orang. Siapapun dia. Hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah itu lewat 6 orang. Lewat 6 anak muda. Yang lagi tahallul. Bukan tokoh di masyarakat. Bukan pemimpin, bukan pemuka. Maka jangan pernah meremehkan satu orang. Anak ingat di Madinah kita punya kawan dari pulau Mauritius ya, salah satu pulau jajahan Perancis. Dia cerita, ustadz kita, syekh yang paling besar di kampungnya dia itu, yang menyebabkan dia terus bisa belajar ke Madinah, itu nggak lulus dari persiapan bahasa di Madinah, nggak lulus. Ya ada orang tadi yang mungkin kecerdasannya tidak terlalu cerdas, dia jamaah. Dia nggak naik lagi, akhirnya di DO. Pulang dia ke kampungnya jadi dai besar, jamaah. Muridnya doktor, dia syu'batul lughah nggak lulus. Kadang-kala kita ngelihat loh, jangan pernah meremehkan orang. Salah satu mungkin antum lihat salah satu siswa antum ya, atau santri, aduh ini nggak bakal jadi apa-apa di masa depan ini. Boleh jadi dia lebih baik dari antum. Sahih jemaah. Maka jangan pernah meremehkan siapapun. Nabi SAW tidak meremehkan siapapun. Sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah menegurnya dengan turunnya abasa wa tawalla. Dengan satu kejadian yang Nabi ingin memberikan perhatian lebih kepada para pemuda. Ditegur sama Allah SWT. Nah, itu yang kelima. Yang Yajri amaman nas. Kalau negur orang itu jangan di depan halayak ramai.
Jangan. Ada orang-orang yang berbuat salah yang perlu ditegur, tapi jangan dilecehkan. Media, pakai medsos, pakai media. Loh, fulan nggak tahu. Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i mengatakan, ta'ammadni binushika finfiradin. Siapa yang hafal jamaah? Ta'ammadni binushika finfiradin wa jannibni nasihata fil. Kalau engkau ngasih nasihat aku di depan orang, itu pelecehan itu. Bukan nasihat. Punya harga diri. Maka bagaimana Nabi Musa menghadapi Fir'aun? Tahu didudukkan Fir'aun ini sebagai raja. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ketika nulis surat kepada Heraklius dengan dikatakan min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila Herakl azimir Rum, yang tokoh di sana. Maka kalau mau ngasih tahu orang, jangan di depan orang lain, jangan sampai dilecehkan. Itu hak orang-orang yang kita dakwai. Baik, ahibati fillah, tinggal setengah jam, tinggal 15 menit. Coba antum buka kitab Zaghl Ad-Da'wati Wad-Du'a. Bas antum buka Fihris Al-Muhtawayat. Buka apa ini bahasa Indonesianya, Ustaz? Daftar isi. Daftar isi. Kita akan lewat cepat nih. Tadi anak sampaikan bahwasanya penyusun kitab ini menyebutkan ada 3 unsur yang menyebabkan dakwah ini berantakan. Keributan yang terjadi antara para dai, keributan di yayasan. Yayasan ribut, ya. Yayasan pecah jadi yayasan baru. Ada yayasan keluarga, macam-macam. Apa penyebabnya? Tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama, dha'fud din. Yang kedua, dha'ful ilm. Yang ketiga, dha'ful aql. Baik. Bicara dha'fud din, yang pertama disebutkan adalah dha'ful ikhlas. Ikhlas tapi masih bercampur. Lemah keikhlasannya ini. Karena ikhlas ini berat dan butuh perjuangan. Yang kedua, at-ta'alum wa hubbus syuhrah wa dhuhur yaksimud. At-ta'alum, merasa paling berilmu, cinta popularitas, dan ini benar-benar menghancurkan punggung seseorang. Orang yang agamanya lemah, dia akan cinta dengan popularitas. Dia suka disanjung. Dia melihat berapa yang like, berapa yang dislike. Ana pernah jamaah bikin video tentang al-haitul mabka, tembok ratapan yang ada di Aqsa sana. YouTube nih. Tahu-tahu teman ngomong, Ustadz jangan lihat komentarnya video yang itu, Ustadz. Namanya dikatakan jangan lihat tanah jamaah. Ini kan orang kalau dikatakan jangan berarti lihat gitu loh. Penasaran kita. Wallah jamaah, ketika ana baca, ya Allah, dikatakan Ustadz ini setan, Ustadz ini iblis, ya Allah, makian semua jemaah. Nggak sampai selesai ana baca. Iya, artinya bahaya. Orang kalau sudah cinta popularitas, yang dia cari adalah like. Berapa yang like, berapa yang nonton, berapa yang share. Maka hindarin itu jamaah, karena bertentangan dengan ikhlas. Bukan berarti antum dakwah sembunyi-sembunyi. Kenapa? Di antara amalan yang tidak bisa disembunyikan, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ulama, adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini nggak bisa dirahasiakan. Sedekah antum bisa rahasiakan. Amar ma'ruf nahi munkar, gimana antum khutbah Jumat tapi pakai tirai? Innal hamdalillah nahmadu. Enggak, ana mau menyembunyikan, ana enggak kepingin terkenal, Ustaz.
Nggak bisa. Khutbah Jumat dia harus dilihat orang. Bahkan anjurkan untuk melihat kepada yang menyampaikan. Jadi ada hal, tapi jangan sampai jadi kecintaan kepada popularitas. Kita di STDI, sekali lagi Ana di bagian tadi P3M dan dakwah, Ana dapat tugas bagaimana seluruh ustadz sos. Itu tugas dari mudir. Bagaimana setiap dosen itu punya jurnal, punya tulisan di jurnal. Bagaimana setiap dosen itu aktif di medsos. Sekarang punya dosen hampir 50 atau 50 lebih cuma. Sedangkan mimbar yang ada di STDI cuma satu. Jumat langsung 5 orang ya, supaya cepat habis. Nggak bisa, cuma satu. Dan masjid-masjid yang ada di sekitar STDI tadi yang sampaikan mungkin cuma 5. Ketika 5 ustadz ini berceramah, di mana? Duduk di bawah. Sedangkan mereka punya potensi untuk menyampaikan agama Allah ini. Aktifkan. Akhirnya kita undang. Nah ini harapannya nanti Ustaz, ngundang yang mereka mengajar para ustadz bikin konten. Assalamualaikum guys, kif halak? Jadi bagaimana antum dakwah pakai handphone antum? Sebagian ustadz ketika anak aja, ayo ustadz, enggak, antum aja yang terkenal, anak nggak mau terkenal. Aduh, betul, terkenal itu berat, tapi kita punya kewajiban menyampaikan agama Allah ini. Sehingga nasihat para masyayikh mengatakan aghriqu Twitter, aghriqu Facebook. Beliau mengatakan aghriquhu bil khair. Tenggelamkan dengan kebaikan. Kalau kita nggak sibuk di sana, siapa yang akan sibuk di sana? Maka ketika antum anak Ustaz nggak pede kalau tampil wajah anak, nggak harus wajah, suara. Kenapa tidak? Allah, suara anak kurang enak. Ana nulis gak bisa, suara gak bisa, tampil gak bisa. Twitter, nanti tadi panggil konten kreator yang ngajarkan Twitter ini pada video. TikTok, waktu TikTok rame gak ada yang ngisi. Sebagian ustadz antum jangan ngisi di TikTok. Dari TikTok ini khusus musik, joget-joget. Ana ngomong loh, kalau kita gak ngisi di sana, kapan kita akan menyampaikan kebaikan di sana? Bukan kita ngajak umat untuk download TikTok, bukan. Ada di TikTok. Orang kadang berpikir enggak, antum kalau dakwah di oh, ini salah paham, enggak. Yang sudah di masjid kita dakwain di masjid. Sampai antum menyukai hal itu. Nah, itu perlu ada yang ngajarin. Sudah diajarin para ustadz, tapi nggak gerak. Akhirnya, dan ini mungkin penting bisa dicontoh, kita sediakan pendamping tiap ustadz. Ustadz itu didampingi untuk bikin konten. Mahasiswa yang kita aja, mahasiswa dampingin supaya ustadz ini semangat. Karena ustadz itu kadang-kala, ustadz bikin konten ustadz. Aduh lah. Malu, Ustaz, sayang umat lagi nungguin antum, Ustaz. Cuma 1 menit atau 30 detik. Bismillah Ustaz, zen. Sudah selesai. Dan gak harus ada pendamping. Kalau gak ada pendamping, antum bikin. Tapi jangan sampai tadi antum merasa paling alim ya. Apalagi kalau sudah cinta popularitas, berhenti. Karena mentalnya udah sakit. Ketika sudah antum ada kecintaan popularitas, antum matikan video antum, berhenti, tobat dulu sama Allah. Karena banyak artis-artis atau selegram yang mau bunuh diri. Mereka punya pengikut 64 juta. Tahu-tahu dia off dari Instagram. Dia sampaikan kepada pengikutnya, ana sedang berobat. Karena dia akhirnya yang dia cari berapa yang like, berapa yang ini.
sakit hatinya. Dan dia tidak akan mendapatkan kenyamanan. Kenapa? Hari ini, yang nonton hari ini 400.000, kemarin 1 juta. Besok lagi loh, kok tinggal 350.000. Terus sakit hatinya. Akhirnya sama dokter, ini orang kafir ini. Sama dokter suruh berhenti. Berhenti kau main itu. Obatin dulu jiwamu. Sakit. Maka niatkan lillahi ta'ala. Tapi kalau sudah agamanya lemah, ya sudah dia cari popularitas. Yang keempat, tajmi'ud da'iyan nas haulahu la haulal haq wad da'wah. Suka mengumpulkan orang, pengikut ana, fan ana ya. Tuh, Masya Allah orang-orang yang suka sama ana. Bukan mengumpulkan mereka di atas kebenaran, tapi di atas dirinya. Kemudian yang kelima, at-tahasud bainad du'at. Hasad di antara para pendakwah, para aktivis dakwah, para yayasan. Hasud. Kalau antum baca ya, coba baca halaman 26. Ada ucapan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Iya. Di halaman 27. Syekh Utsaimin mengatakan, ma'al asafis syadid annal hasada bainal ulama akthar minhu fi ghairihim. Nas'alullah as-salam. Bayangin. Belum menyebutkan hasad di antara para ulama lebih banyak daripada di selain mereka. Jadi yang dipikir ketika antum berilmu antum selamat dari penyakit hasad ini, enggak. Ma khala jasadun min hasad. Baik. Masya Allah. Tinggal 6 menit waktunya. Kemudian tafsirul khilafat asy-syakhsiyah ila khilafat diniyah qadiyah manhajiyah hatta yusyar'ina khilafahu ma'a khasmi wa yantasir alaihi. Tuh khilaf yang masalah pribadi dijadikan masalah manhaj. Masalah manhaj. Ini masalah agama, padahal urusannya masalah pribadi. Dosen yang bimbing ana itu dia Syekh Sulaiman As-Suhaimi. Hafizahullah taala. Beliau tanya sama anak, Syafiq, katanya di Indonesia ada banyak khilaf di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak katakan iya, kata dia. Anak berangkat ke Afrika, sama juga kata dia. Sama kata dia. Dan setelah anak perhatikan, beliau 10 kali daurah syar'iyah, tiap liburan itu beliau ceritakan. Anak perhatikan ternyata 70% min asbabil khilaf a'radun dunyawiyah. 70% penyebab perselisihan itu dunia urusannya. 30% urusan agama. Tapi dibungkus manhaj, nanti dibungkus ini kata beliau. Allah ya jamaah. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Fi tabdhi'il akharin, berlomba-lomba kan yang lainnya. Ikhrajul asrar ba'dal khilaf. Dia satu yayasan, satu lembaga, setelah terjadi khilaf, semua rahasia dia ceritakan, bocor embernya. Kemudian hubbu inhirafil masyahir minad du'at liyatabawa makana. Suka bagaimana ustadz-ustadz kibar ini, ustadz-ustadz yang terkenal ini tergelincir melakukan kesalahan baik dalam ucapan, dalam perbuatan, sehingga mereka akan menduduki posisi mereka. Jangan sampai itu ada di hati kita. Ketika kita melihat seorang ustadz berdakwah, berceramah, antum doakan Allahumma waffiqhu wa saddidhu ya rabbal alamin. Bukan kita malah kepingin dia itu tergelincir. Terus dafnu ba'did du'at li hasanati ba'dihim. Nih, menguburkan kebaikan sebagian du'at. Dilupakan dia. Kemudian al-ujub wa tatallu, ujub, al-ightirar bil jumu' wal kathrah. Dia kalau sudah melihat jamaahnya banyak, nih, kalau ana bukan enggak ikhlas, enggak mungkin yang hadir banyak.
Astagfirullahaladzim. Ya ada orang berpikir seperti itu. Jadi dia tertipu dengan banyaknya jamaah. Ya'ti nabi wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Wa ya'ti nabi wa laysa ma'ahu ahad. Nabi satu pun nggak ada pengikut. Maka jangan berpikir kebenaran ini menunjukkan ikhlas. Idza kana minal qulub ya'ti ilal qulub. Hati-hati. Ini karena dha'fu ad-din. Terus ada lagi as-sukut yang ke-15, anil muwafiqin wa in akhta'u wal qadah fil mukhalifin wa in asabu. Nih, kita diam kalau ada orang-orang yang sesuai sama kita, yang satu jalan sama kita, walaupun salah kita diamkan. Tapi kalau ada yang menyelisihi kita, yang benar jadi salah. Ini ada banyak jamaah yang berkaitan dengan dha'f ad-din ya. Yang kedua, ana pindah ke dha'ful ilm. Asy-Syaukani mengatakan ansaful muta'allimin hum mansya'us syarr wal fitan wa fid da'wah. Nih beliau sebutkan. Ansaful muta'allimin, separuh penuntut ilmu, bukan separuh ya. Apa istilahnya? Ada nisfur rajul, ada rubu' rajul, ada rajul kamil. Yang disebut lelaki itu ada lelaki seperempat, ada lelaki setengah, ada laki. Ini ada penuntut ilmu tapi setengah dia. Setengahnya merusak dakwah. Maka perlu orang belajar ilmu itu sampai selesai. Kemudian ada mutawaffuri ba'di syurutid da'wah fid da'iyah. Syarat kriteria pendakwah kurang di orang itu sehingga dia membuat kerusakan. Adamul hikmah fid da'wah. Kemudian dha'ful khibrah, pengalamannya masih sedikit. Dha'ful khibrah wal basirah fid da'wah ila Allah, ngerusak juga. Adamut tadarruj fid da'wah wa taqdimil aulawiyat, tidak bertahap berdakwah. Naik mimbar, anak ingat ketika anak naik mimbar di kampung itu, waktu di pondok, anak muda yang baru lulus ini, masya Allah cuma, anak naik mimbar khutbah Jumat, semua bid'ah-bid'ahkan. Mulai pekan depan nggak diundang lagi anak sudah. Ya anak tahu, anak ngerusak gitu loh. Akhirnya orang mengatakan, emang kayak gini dakwah sunnah. Itu kurangnya khibrah, kurangnya hikmah, tidak tadarruj ya. Dan banyak yang lainnya. Terakhir, yang akalnya sedikit. Anak ingin baca ini sebelum kita masuk ke saya tanya jawab di halaman 161. 161. Nah, disebutkan di sini, man kana ilmuhu akbar min aqlihi dharra nafsahu wa adhara al-akharin. Barang siapa yang ilmunya lebih besar daripada akalnya, maka dia akan membahayakan dirinya dan membahayakan orang banyak. Penghuni neraka, apa yang mereka katakan ketika mereka disiksa di neraka? Mereka mengatakan, "Lau kunna nasma'u au na'qil." Kalau ilmu mereka punya, mereka tahu, maka mereka nggak bisa bantah. Alam ya'tikum nadhir, datang, tapi akalnya nggak dipakai. Bukan nggak punya ilmu, mereka punya ilmu. Allah tidak akan menyiksa sampai ilmu itu sampai kepada mereka, hujjah itu sampai. Cuma ini bicara akal sekarang. Disebutkan di sini, "I'lam rahimani Allah wa iyyaka annahu idza manna Allah tabaraka wa ta'ala ala 'abdin bil aqli faqad a'zama lahul minnah wa 'asha mustarihan fi nafsihi murihan li ghairihi. Sallama nafsahu wa sallama an-nas min syarrihi wa ghawailihi. Wa man kana khafifal aqli kana bi aksi ma taqaddam walidzalika qalu al ulama min haitsul aqli wal ilmi ala thalath maratib." Mereka menyebutkan ulama itu dalam urusan akal dan ilmu ini ada 3. Yang pertama, alimun aqluhu akbar min ilmi. Orang alim yang akalnya lebih besar daripada ilmunya.
Dia punya ilmu, indahu ilmun qalil ya, walakin indahu aqlun kabir wa hikmah wa basira fi tawjihin nas wa irsyadihim ila ma yakunu fihi khairun katsir. Wa idza nazalat bihi nawazil aw ahatat bihi al-kurub ahsana idarataha wa ahsana takhallus minha. Ini orang akalnya besar. Ketika ada masalah, dia bisa keluar dari masalah tersebut. Walaupun ilmunya dikit, tapi akalnya besar. Yang kedua, alimun ilmuhu akbar min aqlihi. Orang alim yang ilmunya lebih besar daripada akalnya. Qala Ibn Muflih, wa kana yuqal idza kana ilmu rajuli akthar min aqlihi kana qaminan ay hariyan ay yadurruhu ilmu. Barang siapa yang ilmunya lebih besar daripada akalnya, pantas nanti ilmunya akan membahayakan dia. Ay idza kana rajul indahu ilmun katsir yahfad wa yaqra walakinahu la yuhsinu wad' al-umur fi nisabiha fahada yurhiqu nafsahu wa yurhiqu ad-da'wa ma'ah. Tuh orang akan membahayakan dakwah ketika akalnya lebih kecil daripada akalnya. Wa yajib an nufariq baina ad-da'wa wad-da'iyah. Kita harus bedakan, ini dakwah, ini dai. Ini salahnya dainya. Dakwanya benar, dakwah sunnah ini mengajak kepada sunnah. Kesalahannya dia gitu. Bukan bicara ilmunya, kadang-kala sikapnya jemaah. Jadi akal ini lebih bagaimana dia mengambil sikap nantinya. Kemudian yang ketiga, alimun istawa ilmuhu wa aqluhu. Yang ketiga ini orang alim yang ilmu dan akalnya sama. Wa hadhihi martabatul kamal. Inilah orang yang berada di derajat yang sempurna. Qala Yazid ibn Harun, man kana ilmuhu aktsar min aqlihi khasyitu alaihi. Orang yang ilmunya lebih banyak daripada akalnya, aku khawatir kepada orang ini. Orang pinter bahaya nih kalau akalnya kecil. Wa man kana aqlu aktsar min ilmihi rajautu lahu. Tapi yang akalnya lebih besar daripada ilmunya, aku harap dia akan selamat. Wa yurwa anna al-Khalil ibn Ahmad laqiya ibn al-Muqaffa. Fafawadahu wa kallamu. Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Dia ketemu Ibn Muqaffa, ngobrol, ya diskusi sama dia. Ketika sudah berpisah, ditanya Khalil ini. Ditanyalah dua orang ini. Qala Ibnu Muqaffa, ra'aitu rajulan aqlu akbar min ilmi. Kata Ibnu Muqaffa, aku melihat tentang Khalil bin Ahmad, orang yang akalnya lebih besar daripada ilmunya. Khalil ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Ibnu Muqaffa? Qala ra'aitu rajulan ilmuhu akthar min aqli. Aku melihat orang yang ilmunya lebih besar daripada akalnya, wa yushiku dzalika an yaqtulahu. Aku takut ilmunya dia membunuh dia. Faqutila ba'da dzalika 'ala zandaqah. Dibunuh akhirnya. Karena dia masuk golongan orang-orang zindik gara-gara ilmunya aja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Sisanya masih banyak jamaah, antum baca sendiri. Ana baca kitab ini bersama para ustadz TSDI. Kita punya kajian biasanya hari Senin ba'dal asar, kita kumpul sama beberapa ustadz baca kitab ini, lanjut sama beberapa ustadz ya. Ya untuk ngobatin hati kita jamaah. Kita ini sering di atas mimbar, sering ngasih ceramah sama orang, tapi kita sendiri nggak pernah ada yang nyeramain kadang-kadang. Kalau ada yang nyeramain kita, oh itu baca ayatnya salah, hadisnya kayaknya nggak tepat. Jadi kita juga pernah dapat nasihat gitu loh. Orang itu kalau berilmu, ketika ngelihat orang lain ceramah, yang dilihat apa? Oh kayaknya itu seharusnya mansu. Kok dibaca marfu? Maka kita perlu kumpul sama ustadz-ustadz aja, baca kitab, gantian bacanya sambil mungkin ya diuraikan sedikit. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Waktu Anda sudah habis, Anda kembalikan ke MC. Jazakumullah khairan. Baik, kita buka sesi tanya jawab untuk pertama.